Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, NIM 210901501037 dari akuntansi kelas C. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai teori produksi dengan menjawab beberapa soal, yaitu soal pertama, apakah yang disebut produksi marginal MP, produksi rata-rata AP, dan elastisitas produksi? Produksi marginal atau MP adalah tambahan produksi karena penambahan penggunaan satu unit faktor produksi. Produksi marginal juga merupakan perbandingan antara perubahan produk total dengan jumlah tenaga kerja. Produksi rata-rata atau AP adalah rata-rata produk yang dihasilkan oleh setiap input tenaga kerja. Atau dapat juga dikatakan produk rata-rata merupakan hasil bagi antara total produk dengan jumlah tenaga kerja. Elastisitas produksi adalah ukuran perubahan proporsional output-nya disebabkan oleh perubahan proporsional pada input, manakala input-input lainnya konstan. Budiono, tahun 1982. Soal kedua, gambarkan suatu fungsi produksi lengkap dengan MP dan AP, dan tunjukkan pada grafik mana TP max, MP max, dan AP max. Untuk fungsi produksi, Q sama dengan F K dikali L, di mana Q yaitu tingkat output, K yaitu barang modal, dan L yaitu tenaga kerja atau buruh. Untuk produksi marginal yaitu MP sama dengan delta TP dibagi delta L, atau MP sama dengan TP2 dikurang TP1 dibagi L2 dikurang L1. Untuk produksi rata-rata, AP sama dengan TP dibagi L, di mana TP yaitu produksi total, dan L yaitu tenaga kerja atau buruh. Nah, untuk grafik yang menunjukkan TP max, MP max, dan AP max, yaitu pada tahap pertama, MP max dari garis origin, dari titik origin hingga pada titik tertinggi disebut MP max. Untuk AP max dapat dicapai pada saat AP sama dengan MP. Sedangkan untuk TP max dapat dicapai pada saat MP sama dengan 0, sehingga TP akan menunjukkan tingkat produksi maksimum. Soal berikutnya yaitu, mengapa daerah stage 1 dan 3 merupakan daerah tidak rasional? Jelaskan alasannya. Karena di stage 1, penambahan tenaga kerja akan meningkatkan produksi total maupun produksi rata-rata, sehingga hasil yang diperoleh dari tenaga kerja masih jauh lebih besar dari tambahan upah yang harus dibayarkan, sehingga daerah ini irasional. Nah, di stage 1 ini juga adalah daerah yang belum menguntungkan dan produksinya belum optimum, sehingga daerah stage 1 daerahnya tidak rasional. Untuk stage 3, yaitu daerah di mana TP maksimum atau MP negatif, pada tahap ini perusahaan tidak mungkin melanjutkan produksi karena penambahan tenaga kerja justru menurunkan total produksi. Tenaga kerja sudah terlalu banyak sehingga TP menurun. Jika penggunaan input tenaga kerja diperbesar menyebabkan MP negatif, perusahaan akan mengalami kerugian sehingga tahap 3 disimpulkan sebagai tahap irasional. Soal berikutnya yaitu suatu fungsi produksi Q sama dengan 15X pangkat 2 dikurang X pangkat 3. Berapakah penggunaan input pada saat A MP max, B AP max, C TP max, D jika harga input sama dengan 27 dan harga output sama dengan 1. Berapakah input yang digunakan agar keuntungan maksimum? Untuk MP max yaitu rumusnya MP sama dengan DTP dibagi DX sama dengan D15X pangkat 2 dikurang X pangkat 2 dibagi DX sama dengan 30X dikurang 3X pangkat 2.
MP maksimum didapat bila MP sama dengan 0, sehingga MP sama dengan dMP dibagi dx sama dengan d 30x dikurang 3x pangkat 2 dibagi dx, sama dengan 30 dikurang 6x sama dengan 0, x sama dengan 5, sehingga MP max sama dengan 30 dikali 5 dikurang 3 kali 5 pangkat 2 sama dengan 75 unit. Berarti input yang digunakan untuk mencapai MP max adalah 75 unit. Untuk AP max, yaitu AP sama dengan TP dibagi X, sama dengan 15X pangkat 2 dikurang X pangkat 3 dibagi X, sama dengan 15X dikurang X pangkat 2. AP maksimum diperoleh ketika AP sama dengan 0, sehingga AP sama dengan DAP dibagi DX, sama dengan D 15X dikurang X pangkat 2 dibagi DX, sama dengan 15 dikurang 2X, X sama dengan 7,5. AP max sama dengan 15 dikali 7,5 dikurang 1 kali 7,5 pangkat 2 sama dengan 56,25 unit. Berarti input yang digunakan untuk mencapai AP maksimum yaitu 56,25 unit. Untuk TP max, TP maksimum diperoleh ketika MP sama dengan 0, sehingga 30X dikurang 3X pangkat 2 sama dengan 0. 30 sama dengan 3X, X sama dengan 10. Berarti TP max sama dengan 15 dikali 10 pangkat 2 dikurang 1 kali 10 pangkat 3 sama dengan 500 unit. Sehingga input yang digunakan untuk mencapai MP maksimum adalah 500 unit. Jika untuk harga input sama dengan 27 dan harga output sama dengan 1, berarti MP sama dengan 27 dibagi 1. 30X sama dengan 3X pangkat 2 dikurang sama dengan 27 dibagi 1. 10X dikurang X pangkat 2 sama dengan 9. X pangkat 2 sama X pangkat 2 dikurang 10X tambah 9 sama dengan 0. X kurang 9, X kurang 1 sama dengan 0. X sama dengan 9 unit, X sama dengan 1 unit. Soal selanjutnya yaitu, jelaskan apakah yang dimaksud isoquant, isocos, isocline, expansion path, dan MRTS. Untuk isoquant adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi variabel secara efisien dengan tingkat teknologi tertentu, yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Isocos adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi yang memerlukan biaya yang sama. Isocline adalah kurva yang menghubungkan titik-titik pada semua tingkat MTRS yang sama. Expansion path adalah jalur yang menghubungkan kombinasi input yang optimal seiring dengan perluasan skala produksi. MRTS adalah kesediaan produsen untuk mengorbankan faktor produksi satu demi menambah penggunaan faktor produksi lain untuk menjaga tingkat produksi pada isoquant yang sama. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.